Di bulan Imlek yang keempat ini, pada Sigue ini, pada sebagian besar masyarakat bisnis dalam bidang apapun, cenderung bakal menyampaikan peran aspek nalurinya sendiri, insting bisnisnya sendiri, karena meningkatnya peran elemen berunsur api yang tidak disertai dengan ambisi ataupun tujuan yang jelas. Kondisi itu pada akhirnya tentu saja akan melemahkan peran unsur kayu belaka. Dengan begitu, unsur kayu dapat diasumsikan sebagai mudah mengalami pelemahan. Tentu saja akan mengurangi kemampuan kita. Dampak buruk daripadanya diantaranya kita nih bakal mudah mengabaikan prinsip yang bahkan telah kita gariskan sebelumnya. Bulan Imlek keempat Sigue di tahun 2025 Imlek 2576 mulai tanggal 28 April 2025 hingga 26 Mei 2025. Kata kuncinya ambisi liar pemecah strategi, abaikan ancang-ancang. Para pemirsa sekaliannya, semangat dan gelora meningkatkan persaingan hingga mengedepankan berbagai kiat bermatematika logika. Di bulan Imlek yang keempat ini, pada Sigue ini, pada sebagian besar masyarakat bisnis dalam bidang apapun, cenderung bakal menyampaikan peran aspek nalurinya sendiri, insting bisnisnya sendiri, bahkan sekalipun itu tinjauan dan atau sentuhan pengalaman dirinya sendiri. Hal itu bisa terjadi karena meningkatnya peran elemen berunsur api yang tidak disertai dengan ambisi ataupun tujuan yang jelas. Di mana unsur air, walau berdasarkan analisis yin yang 5 unsur, bakal mengalami peningkatan pula, takkan memiliki besaran yang berimbang dengan besaran dan peran unsur api. Kondisi itu pada akhirnya tentu saja akan melemahkan peran unsur kayu belaka. Unsur kayu yang terbakar dapat diterjemahkan sebagai leadership atau aspek kepemimpinan yang berpotensi melambungkan semangat dengan sepak terjang yang meningkat luar biasa, yang bukan tidak mungkin bakal pula meningkatkan manuver aksi berlebihan. Manuver yang pada akhirnya sukar untuk dikendalikan
oleh peran daripada aspek kepemimpinan itu sendiri. Dengan begitu, unsur kayu dapat diasumsikan sebagai mudah mengalami pelemahan. Pelemahan semacam itu di bulan Imlek yang keempat Sigwe di tahun ular kayu ini tentu saja akan mengurangi kemampuan kita. Termasuk kita tentunya, baik yang berprofesi sebagai pebisnis dalam artian seluas-luasnya, namun tidak mengecualikan pula kita yang berprofesi sebagai karyawan sekalipun. Dampak buruk daripadanya di antaranya kita nih bakal mudah mengabaikan prinsip yang bahkan telah kita gariskan sebelumnya. Kalau hal ini tidak kita sadari dan kita biarkan saja hingga teramat sangat melemahkan atau bahkan hingga melumpuhkan kemampuan kita dalam menegakkan aspek kepemimpinan, maka tak ayal sepak terjang yang terbangkitkan oleh gelora yang meningkat itu pun takkan mampu lagi untuk memanage ataupun mengelola ambisinya sendiri. Dampak lanjut daripadanya dikhawatirkan aspek ambisi kelak bakal diimplementasikan, dikedepankan, ditampilkan dengan sikap dan sepak terjang yang sangat liar atau bahkan sangat urakan. Dan bukan tidak mungkin pula bahkan hingga bersifat obsesif atau bahkan pula tidak masuk di akal sama sekali. Mengingat kata kunci tahun ular kayu 2025, Imlek 2576, berkata kuncikan pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan yang dapat dimaknai pula sebagai adu strategi itu beberapa dampak negatif, beberapa dampak buruk dan yang bersifat merugikan yang bisa diakibatkan oleh karenanya, dan yang paling mengkhawatirkan hingga patut kita waspadai di antaranya ambisi berpotensi liar. Dalam artian, ambisi akan menampilkan banyak kehendak, hingga tujuan pun menjadi sangat-sangat beragam dan bercabang bahkan hingga tidak karuan. Bahkan pula bukan tidak mungkin kondisi semacam itu pun bakal berdampak buruk, di mana kekhawatiran terjadinya gangguan pada kestabilan emosi, terejawantakan atau terkondisikan dalam bentuk antara lain pengabaian prinsip, bahkan hingga menurunnya kemampuan bermatematika logika ataupun bahkan mengganggu kemampuan bernaluri bisnis. Tegasnya nih, objektivitas bakal sukar diwujudkan. Kemudian yang juga kita patut waspadai adalah perencanaan yang bakal tidak lagi ditopang oleh kedisiplinan yang bersifat mumpuni. Pelemahan aspek logika itu pun di samping sukar ditopang oleh aspek pengalaman,
dikhawatirkan bakal diperberat. Diperberat pula oleh perencanaan yang kurang atau bahkan tidak bersifat mumpuni. Tidak mengherankan kalau sikap hantam kromo tanpa ancang-ancang, tanpa persiapan yang relatif matang, bakal tampak ataupun terasa marak di era Sigwe di bulan keempat di tahun ular kayu ini. Tolong dicamkan dan diwaspadai benar. Dan oleh karenanya yang patut pula kita waspadai adalah strategi. Strategi atau kiat bisnis yang tidak bertumpu pada kedua hal di atas, tidak bertujuan pasti karena ambisi, berpotensi memuncak liar hingga bersifat obsesif, dan kedisiplinan pun tidak lagi mengadopsi aspek logika dan atau pengalaman. Itu semua tentu saja bakal meruntuhkan peluang bisnis yang sebenarnya diramalkan lebih baik ketimbang sebulan Imlek yang lalu. Jelas di sini bahwa potensi bulan Imlek keempat jauh lebih baik dibandingkan bulan Imlek sebelumnya. Namun demikian, beberapa hambatan tersebut tadi patut kita waspadai agar tidak menjadi batu sandungan bagi sepak terjang kita sendiri. Para pemirsa, Juragan Feng Shui FSA, Feng Shui Enthusiast, sahabat sukses radio Sonora FM dan Sonora Jaringan, dan tentu saja Anda para pengguna kalender tahunan. Patut Anda pahami bahwa dengan menggarisbawahi kecenderungan tersebut di atas dan agar potensi kesuksesan kita dapat kita tingkatkan atau setidak-tidaknya mampu kita stabilkan, di samping apa yang telah dikemukakan tadi, hendaknya senantiasa kita pedomankan dengan seserius mungkin tinjauan mengenai potensi pun, mengenai kesempatan ataupun peluang bisnis dan segala hambatan yang dikhawatirkan dapat bermunculan ke permukaan, patut pula kita antisipasi dan kita waspadai pula. Berikut ini saya sampaikan tinjauan peramalan 12 sio, di mana sio Anda termasuk pula di dalamnya. Sio ular, buang pemaksaan kehendak, sesuaikan asa dengan kemampuan. Pada bulan Imlek yang keempat ini, Anda dikhawatirkan memaksakan kehendak dalam berbagai bentuk apapun. Tersadari ataupun tidak, itu bisa terjadi dan mencuat ke permukaan. Tolong Anda waspadai dan dienyahkan benar. Stabilkan semangat yang melampaui batas. Semangat Anda diminta untuk diatur dengan sewajar mungkin. Jangan terlampau berlebihan. Ya, ini penting agar objektivitas Anda mudah Anda wujudkan. Ya, saya ulangi ya. Stabilkan semangat yang melampaui batas agar objektivitas Anda mudah diwujudkan. Dampak positifnya, penurunan tercegah.
Artinya, pada bulan Imlek yang keempat Sigue ini, potensi terjadinya penurunan prospek dan keberuntungan itu sangat mengkhawatirkan. Namun, apabila semangat Anda atur dengan sebaik mungkin, di mana pemaksaan kehendak pun Anda enyakan, hingga kehendak Anda pun sesuai dengan kemampuan, maka bukan saja penurunan bisa Anda cegah, ya, dampak positifnya, penurunan tercegah, potensi rezeki Anda bakal tetap memuaskan. Sio kuda, kecerobohan terenyahkan. Dari sepotong kalimat ini kita dapat menangkap makna bahwa Anda yang bersio kuda diramalkan bakal bersikap ceroboh. Dan kecerobohan ini tentu saja patut Anda waspadai, jangan sampai terjadi. Ingat ya, kecerobohan terenyahkan, rezeki bakal meningkat signifikan. Dengan kata lain, kalau Anda ceroboh pun, rezeki Anda belum tentu akan menukik tajam, melainkan tidak bisa meningkat sesuai atau sebagaimana harapan Anda, di mana seharusnya peningkatan yang bakal terjadi di bulan Imlek keempat ini sungguh sangat luar biasa, sangat signifikan. Kalau ancang-ancang, ya, persiapan ya, kalau ancang-ancang senantiasa diterapkan, tiada hal yang tidak memungkinkan. Jadi kalau selalu berancang-ancang, nggak ada tuh yang nggak mungkin, segalanya menjadi mungkin. Apa yang tadinya Anda bilang, nggak bakalan lah itu bisa saya dapatkan, toh bakal Anda dapatkan juga, ya. Nah, dengan begitu nih, peluang untuk memaksimalkan keberuntungan tentu saja akan kian menggairahkan. Sio kambing. Sio kambing, Anda diharapkan untuk tidak banyak bersikap terlalu curiga. Jadi curiga mencurigai patut di-manage juga, ya. Nah, Anda perhatikan kalimat berikut ini. Terlampau curiga bisa simpangkan rencana, lemahkan kejaran. Jadi kalau Anda banyak curiga, Anda banyak berpikir dan banyak bermanuver yang enggak, yang dikhawatirkan Anda melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah Anda tentukan, dengan apa yang telah menjadi kebijakan dan telah direncanakan oleh Anda sendiri, ya. Jadi terlampau curiga bisa simpangkan rencana, lemahkan kejaran. Karenanya, kedepankan naluri bisnis agar matematika logika takkan berkekeliruan. Nah, pada bulan Imlek yang keempat Sigue ini, Anda dikhawatirkan terlalu menjunjung tinggi logika Anda, sehingga Anda mengabaikan insting bisnis Anda, atau bahkan juga mengabaikan pengalaman Anda. Ini tentu saja satu hal yang tidak pantas kalau terjadi. Sehingga Anda harus betul-betul mengendalikan perasaan Anda. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan begitu nih,
Ya, peluang yang tadinya terbatas pun kelak menjadi benih optimalisasi kesuksesan. Jadi sebenarnya di bulan Imlek yang keempat ini Anda diramalkan berpeluang terbatas. Namun apabila Anda bisa menyiasatinya sesuai apa yang tadi telah dianjurkan, maka optimalisasi kesuksesan tentu saja akan sangat mudah Anda genggam. Sio monyet. Anda patut menyadari benar bahwa kondisi Anda yang bersio monyet di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ini tentu saja masih berada dalam lingkaran ciong atau ketidakselarasan. Nah, oleh karenanya kepedulian Anda terhadap apa yang akan disampaikan patut Anda tingkatkan, masifkan, ditelitikan benar. Ya, spekulasi berlebihan bukan solusi bagi penstabilan keberuntungan. Tolong diseksamai kalimatnya. Spekulasi yang berlebihan bukan solusi penstabilan keberuntungan. Artinya apa? Artinya pada bulan Imlek yang keempat Sigwe ini kecenderungan terjadinya penurunan keberuntungan relatif besar. Dan oleh karenanya spekulasi yang berlebihan patut Anda pantangkan benar. Batasi target Anda. Ini penting demi objektivitas perencanaan dan target yang sungguh berkepatutan. Ya, jadi targetnya harus dibatasi, perencanaannya patut disiasati, ya targetnya ya harus tentu saja berkesesuaian dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan begitu nih, kalaupun terjadi penurunan, rezeki takkan mungkin mengecewakan. Jadi kalaupun menurun, kalau segala sesuatunya dalam pengendalian Anda, maka kecenderungan untuk memperoleh ya kepuasan yang bersifat relatif masih bisa Anda wujudkan. Sio ayam. Sio ayam memang diramalkan berpeluang terbaik di tahun ular kayu Imlek 2576 ini. Dan oleh karenanya, kepada Anda yang bersio ayam, saya berharap peduli benar dengan apa yang akan saya sampaikan. Kekhawatiran tiada, manuver aksi pun makin berkemantapan. Dari kalimat ini tentu saja terkandung satu pesan bahwa Anda disarankan untuk tidak bersikap khawatir terhadap hal apapun, karena kekhawatiran Anda adalah batu sandungan bagi sepak terjang Anda sendiri. Tolong dicamkan hal itu. Kokohkan tujuan, siasati perencanaan agar tiada keraguan dalam pengejaran. Kalimat ini tentu saja jelas ya, tidak perlu diterjemahkan lagi, karena kalau tujuan Anda kokoh dan rencananya dikelola dengan sebaik mungkin,
maka kejaran Anda tentu saja akan mulus ke target tujuan yang sudah Anda tetapkan, sudah Anda rencanakan. Nah, dengan begitu, target yang bahkan, ingat ya, target yang bahkan mustahil pun, ya, yang mustahil pun bakal menciptakan keberhasilan. Luar biasa, artinya potensi terjadinya lonjakan keberuntungan bagi Anda yang bersio ayam di bulan Imlek keempat kedua ini sungguh luar biasa. Sio anjing, jauhi pergumulan. Memang walaupun Anda yang bersio anjing di tahun ular kayu ini tidak termasuk yang ciong karena relatif cukup berkeselarasan, potensi didera oleh sebuah pergumulan itu di bulan Imlek ini relatif besar, dan oleh karenanya patut Anda jauhi. Jangan sampai Anda terpancing untuk mengadu strategi. Dengan kata lain, kalau Anda mengadu strategi di bulan Imlek yang keempat ini, hasilnya Anda akan kebakaran jenggot. Hati-hati dan waspada. Ya, jauhi pergumulan, konsentrasikan aksi sesuai perencanaan. Jelas ya? Jadi Anda patut berkonsentrasi sesuai dengan rencana yang telah Anda buat, namun aspek pergumulan yang melekat di dalamnya tolong Anda enyahkan dahulu. Konsolidasikan sumber daya, ya. Jadi sumber daya Anda patut Anda sinergikan benar-benar, ya. Konsolidasikan sumber daya, penghamburan bisa undang sesal di kemudian. Jadi pada bulan Imlek ini pengeluaran yang bersifat sekunder apalagi tertier patut dikurangi atau bahkan dipantangkan benar. Dengan begitu, kesempatan yang kini makin terbuka tidak bakal tersia-siakan. Jadi Anda patut mengelola sumber daya yang ada dan berhemat agar di kemudian apabila kesempatan itu sedang terbuka, maka kesempatan itu akan menjadi satu peluang bagi Anda untuk meningkatkan keberuntungan Anda sendiri. Sio babi. Wah, saya kan sio babi. Sio saya diramalkan tahun ini ciongnya sangat besar. Nggak perlulah dengar lagi apa yang diungkapkan oleh Pak Kang. Loh, bakalannya jelek. Tidak begitu juga, kan? Ayo kita seksamai agar apapun yang diramalkan jelek menjadi baik, yang baik menjadi jauh lebih baik dan termaksimalkan. Ya, ada yang bersio babi. Ingat, jangan keras kepala. Jangan keras kepala memaksakan hal yang tidak berkemungkinan. Jadi Anda patut dan boleh-boleh saja memaksakan sesuatu yang memang sudah terperhitungkan dengan baik.
Namun yang masih diragukan hendaknya jangan dipaksakan dahulu. Karenanya masifkan evaluasi. Jadi evaluasi Anda patut dikedepankan, patut digencarkan. Penilaian Anda terhadap segala sesuatu patut dipertajam ketimbang era-era sebelumnya. Ya. Karenanya masifkan evaluasi agar ambisi tak akan terkecoh di persimpangan. Jadi kalau evaluasinya Anda sembarangan, maka bisa jadi Anda memiliki atau terhambat oleh sesuatu, bahkan yang bisa jadi dikarenakan Anda kebanyakan keinginan. Ya, waspadai hal itu. Dengan begitu, prospek terbatas pun berpeluang tumbuhkan keberuntungan. Jelas ya, kalau Anda tidak keras kepala dan evaluasi selalu dikedepankan, maka prospek yang terbatas pun bakal menumbuhkan keberuntungan. Sio tikus. Kesabaran terjunjung, prinsip takkan mungkin tergoyahkan. Dengan kata lain, apabila Anda tidak sabar, prinsip Anda bakal lintang pukang tidak karuan. Padahal prinsip bukan saja di sepanjang tahun ular kayu ini patut ditegakkan dengan sekuat tenaga. Bahkan pada bulan Imlek yang keempat Sigwe ini patut pula kita kokohkan lebih kuat, lebih serius ketimbang sebelumnya. Kesabaran terjunjung, prinsip takkan mungkin tergoyahkan, ya. Jadi kalau Anda sabar, Anda bakal berprinsip, dan kalau prinsip ditegakkan, maka logika pun dapat Anda sandingkan dengan naluri, di mana objektivitas pun akan mudah Anda wujudkan pula. Kalau langkah selalu terfokus ke tujuan, tiada apapun yang patut dikhawatirkan. Dengan berprinsip dan juga dengan berfokus kepada tujuan, ya Anda nggak perlu khawatir lagi deh. Ya, jadi kalaupun ada hasutan, ada masukan-masukan negatif, Anda buang aja deh. Ya, kalau Anda sudah menjunjung kesabaran dan juga berfokus ke tujuan, hal-hal yang mengkhawatirkan itu sebetulnya hanya hal yang ya boleh dibilang hoax belaka lah, nggak mungkin lah gitu ya. Dengan begitu aktivitas lancar, ya, hambatan fatalis tiada. Jadi dengan bersikap semacam hal tadi ya, nggak ada tuh hambatan-hambatan yang benar-benar bakal jadi batu sandungan, ya. Kestabilan pun termudahkan. Nah, dari kalimat yang terakhir ini, kestabilan pun termudahkan, artinya pada bulan Imlek yang keempat Sigwe ini, potensi penurunan patut diwaspadai, jangan sampai terjadi. Namun demikian, kestabilan termudahkan dalam artian peningkatan tidak perlu Anda paksakan. Begitulah potensi Anda di bulan Imlek yang satu ini, di mana penurunan dapat Anda alihkan menjadi sebuah kestabilan. Sio kerbau. Sio kerbau
merupakan show yang diramalkan berpeluang terbaik di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Dan di bulan Imlek yang keempat Sigwe ini, potensi Anda tentu saja diramalkan akan meningkat luar biasa, meningkat signifikan. Ini tentu saja tercermin pada kalimat berikut ini, harap diseksamai benar. Lompatan peluang, ya, lompatan peluang ya artinya lompatan kesuksesan. Lompatan kesuksesan artinya adalah lompatan keberuntungan. Ya, lompatan peluang mudah terwujud dengan berkedisiplinan. Oh, kalau begitu Anda patut mencamkannya, patut menggarisbawahi bahwa syaratnya adalah berkedisiplinan. Sikap disiplin Anda sangat dituntut agar potensi yang ada tidak tersia-siakan. Lompatan peluang mudah terwujud dengan berkedisiplinan. Jauhi debat kusir. Nah, kalau kita berkedisiplinan, kita harus punya kecermatan dan tanggung jawab. Nah, kalau kita cermat bahwa debat kusir itu tidak diperlukan, kita harus bertanggung jawab untuk mengenyahkan debat kusir tadi, toh. Ya, ingat itu. Jauhi debat kusir, hindari penyabangan ambisi. Anda jangan coba-coba mau mencabangkan ambisi, apalagi ambisi yang belum Anda rencanakan dengan sebaik mungkin, ya. Jauhi debat kusir, hindari penyabangan ambisi yang tidak sesuai kemampuan. Oh, memang Anda diramalkan berkeberuntungan meningkat, punya lompatan keberuntungan, lompatan peluang, lompatan kesuksesan, lompatan keberhasilan, lompatan segala-galanya yang baik-baik, ya. Namun demikian, kalau itu di luar kemampuan, tentu saja dikhawatirkan akan justru menjadi bumerang bagi eksistensi Anda sendiri. Tolong hal itu dicamkan benar. Dengan begitu, kesuksesan pun bakal teroptimalkan hingga di luar perkiraan. Sio macan. Sio macan adalah sio yang dikhawatirkan didera oleh bermacam masalah, berbagai ciong ketidakselarasan. Terutama di bulan Imlek yang keempat ini, di mana kalau Anda menyeksamai pembahasan di awal tadi, jelas bahwa prinsip Anda yang bersio macan dikhawatirkan mudah terbakar. Dan oleh sebab itu, saya sarankan Anda untuk menyimak ulang kembali penjelasan awal tersebut tadi. Sio macan, pantangkan sikap temperamental Anda demi kelancaran perencanaan. Oh, rupanya ini loh gangguannya. Ya, sikap temperamental, emosi yang berlebihan, ya. Tentu saja ini patut dienyakan agar kestabilan berpikir kelak akan melahirkan kestabilan bersepak terjang yang baik dan bersifat positif pula. Ya, pantangkan temperamental demi kelancaran perencanaan. Hadapi segala hambatan. Keliru kalau fokus kepedulian sampai terkorbankan.
Ya, jadi kalau Anda kemudian tidak bisa mengejakan sikap temperamental Anda tentu saja dikhawatirkan tidak mampu untuk menghadapi segala hambatan yang mencuat di bulan Imlek keempat Sigwe ini. Dan oleh karenanya, saya ulang sekali lagi, tolong agar sikap temperamental dienyahkan sama sekali. Ya, ini penting agar kepedulian Anda kelak makin terfokuskan. Dan dengan begitu, kelancaran akan mudah Anda torehkan, di mana keberuntungan pun tentu saja akan makin mudah Anda stabilkan. Sio kelinci. Jangan asal janji. Hindari hal yang tidak bisa Anda realisasikan. Oh, ini salah satu hal yang patut kita camkan benar. Kalau kita tidak yakin, janganlah kita janji. Termasuk janji-janji Anda untuk misalnya melevering barang sesuai perjanjian. Jadi kalau Anda tidak yakin bahwa itu akan selesai dan Anda tidak mungkin bisa mengirimkan barang sesuai janji tersebut, jangan Anda paksakan. Tolong dicamkan benar. Jangan asal janji, hindari hal yang tidak bisa direalisasikan. Karenanya, batasi target, jangan urahkan. Ya, kalau targetnya terlalu banyak, Anda serakah, tentu saja di bulan Imlek yang keempat Sigwe ini itu akan menjadi sebuah tantangan yang sukar Anda wujudkan. Ya, itu bisa jadi Anda dianggap urakan dan serakah. Ya, karenanya batasi target, jangan urahkan. Kepastian patut difokus utamakan. Jelas ya? Dengan begitu, kalaupun didera penurunan, masih dalam batas kewajaran. Jadi penurunan Anda, kalaupun terjadi, akan berkewajaran apabila hal yang disarankan tadi dapat Anda camkan dan Anda pedomankan dengan sebaik mungkin. Dan kalau segala sesuatunya dapat Anda siasati sebagaimana mestinya, bukan tidak mungkin, ya, keberhasilan yang mampu Anda torehkan pada bulan Imlek sebelumnya dapat Anda wujudkan pula di bulan Imlek yang satu ini. Sio naga. Kerendahan hati bakal mengundang berbagai kesempatan. Dari kalimat ini jelas bahwa dikhawatirkan Anda kehilangan perasaan rendah hati sehingga tanpa sadar mencuatkan perasaan angkuh atau keangkuhan, kesombongan. Dan kalau itu terjadi, maka dikhawatirkan peluang bisnis Anda cenderung anjlok. Namun apabila kerendahan hati bisa Anda kedepankan, bisa Anda kukuhkan, maka kestabilan daripada keberuntungan yang berhasil Anda torehkan pada bulan sebelumnya akan pula Anda torehkan bahkan lebih di bulan Imlek yang keempat Sigwe ini. Buang keangkuhan yang tidak tersadari. Ingat itu ya. Agar rencana makin berkelancaran.
Jadi kalau Anda angku, Anda artinya menutup rezeki Anda sendiri. Nah, dengan begitu nih, penurunan bakal mudah tersiasati. Kalau Anda nggak angku, Anda rendah hati aja gitu ya, maka segala sesuatunya mudah Anda siasati, bahkan penurunan pun mudah pula Anda hambat ya, sehingga kestabilan atau peningkatan mudah Anda wujudkan ya. Dengan begitu penurunan mudah disiasati, ingat, peningkatan pun terbuka signifikan. Para pemirsa, para juragan, para sahabat sukses dimanapun Anda berada. Apa yang patut saya sampaikan, sudah saya sampaikan semuanya. Baik itu sebagai peramalan pembuka yang menjelaskan bagaimana fenomena dalam sebulan di bulan Imlek yang keempat Sigwe ini, begitu pula mengenai potensi dan keberuntungan Anda berdasarkan sio Anda. Itu semua tentu saja disampaikan dengan harapan agar keberuntungan Anda dari waktu ke waktu semakin membaik dan semakin meningkat. Sukses selalu.